Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Sebanyak 107 tim inovatif memamerkan produk mereka dalam Expo Spekta Wirausaha Mahasiswa Mandiri 2024. Apa saja produk-produk yang dipamerkan itu? Mari kita simak bersama liputannya. Tim Pokja Prestasi dan Kewirausahaan Universitas Hasanuddin Makassar menggelar Expo Spekta Wirausaha Mahasiswa Mandiri atau disingkat Ekspektasi 2024. Kegiatan yang digelar di pelataran MKU pada Rabu 20 November 2024 ini memperkenalkan produk-produk inovatif. Sebanyak 107 tim mahasiswa yang berhasil mendapatkan pendanaan melalui program Mahasiswa Wirausaha PMW mengikuti ajang Expo ini, di mana mahasiswa memamerkan produk-produk inovasi mereka. Selain memamerkan produk wirausaha, tim PMW Unhas juga menjajarkan produk mereka kepada seluruh pengunjung yang datang. Produk wirausaha mahasiswa terdiri dari berbagai kreasi minuman, makanan, cemilan sehat, produk aksesoris, dan masih banyak lagi. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBM Konsultan, menyebutkan jika tahun ini ada 2.500 mahasiswa yang mendaftar, kemudian terseleksi menjadi 107 tim mahasiswa yang lolos pendanaan. Yang diadakan ini adalah expo dari kegiatan mahasiswa yang sudah terseleksi ikut kegiatan wirausaha, pengembangan wirausaha. Yang tadinya sekitar 2.500-an mahasiswa yang ikut seleksi dan ternyata ada 107 kelompok ya mahasiswa yang sampai di tahapan memperlihatkan hasil karyanya dan mereka memamerkan dan sudah mulai menjual. Dan ini sudah kelihatan hasil yang sangat luar biasa. Prof. Ruslin menambahkan, berdasarkan kebijakan kurikulum 2023, aktivitas mahasiswa berwirausaha ini dapat dihitung dan dikonversi menjadi 6 SKS sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan untuk tim yang berhasil menghasilkan omset 4 kali lebih besar dari modal, hal tersebut kemudian dapat dikonversi menjadi tugas akhir. Kepala Subdirektorat Pengembangan Prestasi dan Talenta Mahasiswa Unhas, Dr. Insinyur Suhasman S.Hud MSI, yang juga sebagai Ketua Panitia, menyampaikan jika untuk sampai pada kegiatan Expo ini, tim mahasiswa yang lolos pendanaan sebelumnya telah diberikan pelatihan dan pendampingan. Ini kan peserta intinya adalah peserta program mahasiswa wirausaha. Nah itu rentetannya ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada proposal ide bisnis. Itu kalau yang itu melibatkan sekitar 2.500 mahasiswa karena ada 348 tim. Nah itu kemudian diseleksi lebih lanjut, pitching, ada pelatihannya dulu namanya Unhas Entrepreneur Camp. Dari situ akhirnya terseleksi 107 tim. Yang 107 tim ini kira-kira hampir 800 peserta. Nah, itu yang kemudian mereka menjalankan usahanya. Kita berikan pelatihan, pendampingan, bantuan pemasaran, sampai pada kegiatan ekspor seperti ini. Disebutkan Suhasman, setelah kegiatan ini dilaksanakan, tahap selanjutnya akan diadakan evaluasi untuk melihat progres dari setiap tim untuk dikawal lebih lanjut. Selain 107 tim PMW, pada Expo ini juga melibatkan mahasiswa yang telah memiliki bisnis namun tidak ikut pendanaan yang berjumlah 10 tim. Mereka turut memamerkan produk-produknya. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin Makassar membagikan 500 paket makanan bergizi di sekolah-sekolah angkasa. Kegiatan ini mendukung program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo. Pangkalan Udara Lanut Sultan Hasanuddin Makassar menggelar uji coba program makan bergizi gratis. Sebanyak 500 paket makan dibagikan kepada siswa-siswi di Sekolah Angkasa dan SDN 564 Tongtongan Maros Selasa 20 November 2024.
Paket makanan 4 sehat 5 sempurna ini diproses di Dapur Sehat Lanut Sultan Hasanuddin, mulai dari penyiapan bahan, proses memasak, hingga pengemasannya. 500 paket makan bergizi ini didistribusikan langsung oleh Kepala Dinas Personel Lanut Sultan Hasanuddin, Letnan Kolonel Administrasi Sidik Pramono MMS, beserta jajarannya mewakili Komandan Lanut Sultan Hasanuddin. Letkol Administrasi Sidik Pramono MMS menyebut kegiatan ini sebagai wujud komitmen TNI Angkatan Udara untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan makan bergizi gratis di sekolah. Hari ini sebagai perwujudan komitmen daripada Angkatan Udara di dalam mendukung program pemerintah yaitu makan siang bergizi gratis, maka sesuai kebijakan pimpinan Angkatan Udara kita selaku jajaran di bawahnya melaksanakan uji coba. Kita laksanakan uji coba dulu agar kita nanti pada saat pelaksanaan itu tidak kaget. Uji coba ini juga untuk mengukur apa yang perlu kita tingkatkan. Misalnya kita mulai dari awal masak tadi pukul 5 nyampe sini pukul berapa begitu. Dirinya menambahkan uji coba ini juga menjadi bahan evaluasi bagi Lanut Sultan Hasanuddin sebagai satuan pelayanan yang akan melaksanakan program makan bergizi gratis dari pemerintah. Target tadi 9.30 nyampe sini kita terlambat sekitar 4 menit tadi. Jadi ini juga bagian jadi dari evaluasi. Kita uji coba hanya 500 porsi untuk sekolah di Angkasa dan yang di luar adalah di Sekolah Dasar Negeri 56 Patontongan di Maros. Sedangkan target dari pemerintah adalah kita apabila ditunjuk sebagai satuan pelayanan itu melayani 4.000 porsi. Maka dari itu pelaksanaan uji coba ini akan kita evaluasi nanti ke dalam apa yang perlu kita tingkatkan segala sesuatunya sampai dengan pendistribusian sampai dengan di depan para murid atau para penerima nanti. Terkait dengan menu yang disediakan, Letkol Sidik menegaskan standar yang digunakan adalah 4 sehat 5 sempurna dengan menghabiskan sekitar Rp15.000 per porsi. Program ini pun disambut antusias oleh Kepala Sekolah SD Negeri 56 Patontongan, Abdul Latif SPDI MPDI. Saya sebelaku penanggung jawab sekolah ini sangat berterima kasih banyak atas bantuan makan bergizi, makan siang ini kepada anak-anak kami. Ini adalah salah satu momen yang sangat bagus dan saya termasuk di Kecamatan Mandai pertama yang dilakukan, dicoba makan siang gratis yang bergizi. Mudah-mudahan ini berkelanjutan dan anak-anak kami sangat berterima kasih sekali karena baru kali ini mendapatkan satu makanan yang sangat lengkap dengan mutu gizinya yang begitu baik. Ada buah, ada sayur, dan ada susu, dan lauknya semua sudah lengkap. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan bantuan ini menjadi berkah kepada kami semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun depan atau akan berlanjut terus. Amin. Terima kasih. Lantaran SDN 56 Patontongan menjadi sekolah pertama di Kecamatan Mandai sebagai lokasi pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis ini. Abdul Latif pun berharap kegiatan ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Negeri Surabaya melakukan monitoring dan evaluasi dosen pendamping lapangan kegiatan PKKM di lantai 7 Rektorat Universitas Hasanuddin. Monef ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan PKKM berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan dampak nyata bagi mahasiswa. Sejumlah dosen Universitas Hasanuddin Makassar serta dosen pendamping dan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya melakukan monitoring dan evaluasi program kompetisi kampus mengajar atau PKKM. Manif digelar di ruang rapat B lantai 7 Rektorat Unhas Makassar, Rabu 20 November 2024. Manif, program kompetisi kampus mengajar ini dilakukan untuk mengukur capaian hasil dan kendala selama pelaksanaan program lapangan yang sudah berjalan 4 bulan. Sebanyak 9 mahasiswa UNESA dari program studi manajemen pendidikan diikutkan dalam program tersebut. Mereka dibagi dalam beberapa program studi di Unhas yang bekerja sama dengan program ini, seperti ilmu komunikasi, kesehatan masyarakat, matematika, dan statistika.
Beberapa hasil dari monitoring dan evaluasi itu adalah agar lebih memperketat seleksi mahasiswa yang akan mengikuti program tersebut. Ini setelah satu mahasiswa UNESA terpaksa dipulangkan karena penyakit akut yang diidapnya. Selain itu, pihak UNESA juga diminta untuk menyusun TOR kegiatan dengan lebih jelas untuk memudahkan pembekalan bagi mahasiswanya di Unhas selama mengikuti program tersebut. Dosen pendamping UNESA, Supriyanto, menilai pelaksanaan PKKM berjalan baik. Menurutnya, pihak Unhas memberikan bimbingan yang sesuai dengan tujuan program ini, seperti pembuatan proposal penelitian, pengalaman pengabdian masyarakat di Pulau Lakang, dan pembuatan media pembelajaran digital. Saya sangat bergembira karena apa yang telah menjadi tujuan kami sesuai dengan program PKKM terwujud di Unhas. Anak-anak bisa melaksanakan kegiatan studi independen dengan produk yang luar biasa, yaitu ada kemampuan membuat inovasi untuk media-media komunikasi pembelajaran, bahkan bisa membuat buku saku untuk mahasiswa disabilitas atau berkebutuhan khusus. Lalu untuk kegiatan research, MBKM Research, anak-anak kami di sini diajari membuat proposal penelitian, yang mana outputnya adalah proposal siap uji, sehingga ketika anak-anak pulang ke Surabaya sudah siap diujikan. Ya, data juga siap digali di Makassar. Alhamdulillah sangat bermanfaat, maka mempercepat studi mereka di UNESA. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan EKM 2D atau proyek di desa atau KKN, ya kita mengenal. Alhamdulillah anak-anak diberikan pengalaman oleh Unhas untuk ber-KKN di Pulau Lakang. Ya, di sana anak-anak bisa melaksanakan pengabdian masyarakat. Mulai ada kegiatan pembuatan sosialisasi kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Sehingga keberadaan mereka betul-betul bisa bermanfaat buat masyarakat di Pulau Lakang. Dan semua ini bisa terwujud, 3 MBKM yang kami lakukan ini, karena layanan yang diberikan oleh Universitas Hasanuddin Makassar. Mahasiswa UNESA peserta PKKM, Nur Adila Azahra, mengatakan bahwa kemampuan adaptasi sempat menjadi tantangan dirinya selama di Unhas. Ini karena perbedaan jurusan saat di UNESA dengan ketika mengikuti program tersebut. Namun, ia berhasil mengikuti 3 mata kuliah pada program studi ilmu komunikasi dan menyelesaikan proyek yang diterimanya. Saat ini, Nur bersama rekannya juga tengah menyusun buku tentang penyandang disabilitas yang dibantu oleh dosen dan mahasiswa ilmu komunikasi. Ada kendala di adaptasi, soalnya kan saya dari Prodi Manajemen Pendidikan dan menjalankan studi independennya itu di Departemen Ilmu Komunikasi, dan itu sangat tidak ada basic sama sekali di situ. Jadi itu aja kendalanya. Kalau dari pengalaman, alhamdulillah akhirnya dapat beradaptasi dengan baik. Saya juga mengikuti 3 mata kuliah di ilmu komunikasi, yakni teknik multikamera, broadcast programming, sama videografi dan editing. Dan itu berbasis project semua, dan alhamdulillah bisa mengerjakan project dengan baik. Selanjutnya kalau dari program studi independen sendiri, di sini kami membuat buku saku disability awareness yang nantinya itu bisa ditujukan ke dosen, staf maupun mahasiswa. Kalau waktunya sendiri sampai saat ini sudah 80%, sisa finishing itu berjalan selama 2 bulan, dan pihak yang terlibat yang pertama itu dari tim kami studi independen, ada saya dan rekan saya namanya Agni. Yang kedua itu ada dosen mentor saya dari ilmu komunikasi, ada Pak Tiar, Pak Arya, dan Bu Ainun. Terus kami di proyek ini juga dibantu dari mahasiswa ilmu komunikasi sendiri dalam pengambilan gambar dan copywritingnya, yaitu Aksan dan Satri. Supriyanto pun berharap setelah program ini berakhir pada pertengahan Desember nanti, kerjasama dan kolaborasi di bidang penelitian, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta program pengabdian masyarakat dapat terus berlanjut. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, kolaborasi inspeksi sarana sanitasi rumah tangga melibatkan Yayasan Bakti UNICEF dan stakeholder di Kota Malili, Kabupaten Luwu Timur pada 18 November 2024. Kegiatan ini menekankan kolaborasi dalam pelaksanaan sanitasi aman. Kolaborasi inspeksi sarana sanitasi aman rumah tangga digelar di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Sebanyak 48 stakeholder dari unsur Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Sanitarian dari Pusat Kesehatan Masyarakat, Dinas PMD, juga Poltekkes Kemenkes Makassar terlibat dalam kegiatan yang digelar selama 2 hari, 18 hingga 19 Oktober 2024. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memfasilitasi para pihak dalam pelaksanaan sanitasi aman. Kolaborasi para pihak juga merupakan hal yang ingin dicapai dan perlu dilakukan dalam pelaksanaan sanitasi aman. Di sini, Dinas PUPR berperan dalam menyediakan sarana, namun sosialisasi ke masyarakat terkait pentingnya sanitasi aman sangat memerlukan keterlibatan Dinas Kesehatan. Menurut Hamzah Sinring dari Yayasan Bakti, Dinas Kesehatan memiliki pendekatan yang disebut sanitasi total berbasis masyarakat, dengan salah satu pilar utama adalah pengelolaan limbah cair. Kenapa kita melaksanakan secara kolaboratif ini, kegiatan ini? Oleh karena berbicara soal sanitasi aman dan berkelanjutan, tidak bisa terlaksana hanya satu pihak saja. Dinas PUPR memang menyediakan sarana yang terstandar, lalu menyediakan layanannya. Tetapi yang mensosialisasikan ini ada di Dinas Kesehatan. Ya, ada program Dinas Kesehatan, ada pendekatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang namanya sanitasi total berbasis masyarakat. Pilar kelimanya itu adalah pengolahan limbah cair, dan itu tidak bisa selesai di Dinas Kesehatan, tetapi harus dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Karena itu kedua stakeholder ini harus bekerja sama dengan baik. Ada Poltekkes Kemenkes Makassar. Kenapa adik-adik mahasiswa kita, dosen-dosen kita terlibat di sini, diundang bersama di sini? Karena mereka adalah agen perubahan yang memproduksi tenaga-tenaga kesehatan untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, bagaimana melanjutkan perjuangan pembangunan sanitasi aman. Kepala Bidang Perekonomian Bapelitbangda Lutim, Muhammad Mujahid Saleh STMSI, mengaku kegiatan ini sangat tepat sasaran, mengingat permasalahan sanitasi menjadi isu strategis yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah Luhut Timur. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas nama pemerintah daerah, khususnya kami di Bapelitbangda Kabupaten Luhut Timur, bahwa Bakti memilih Kabupaten Luhut Timur yang bekerja sama dengan UNICEF untuk melakukan kegiatan kolaborasi terhadap inspeksi aman rumah tangga di Kabupaten Luhut Timur ini. Tentu ini menjadi salah satu isu strategis yang selama ini kami memang menjadi perhatian pemerintah daerah, karena kita tahu bersama bahwa sektor sanitasi ini memang menjadi hal yang kurang menjadi perhatian dari seluruh pihak. Nah, kita harap dengan penguatan melalui kolaborasi ini, yang sebelumnya juga Bakti sudah melakukan pendampingan workshop terhadap bagaimana pengelolaan ini, kita harap dengan kegiatan hari ini bisa lebih memperkuat lagi, karena menghadirkan seluruh stakeholder termasuk sanitarian, dan hadir juga dari Poltekkes yang dari sisi akademis tentu makin memperkuat bagaimana strategi penanganan sanitasi di Kabupaten Luhut Timur. Mujahid menambahkan dengan adanya penguatan kolaborasi ini akan lebih memperkuat seluruh stakeholder, khususnya sanitarian. Ditambah lagi kehadiran dari Poltekkes Kemenkes Makassar juga mampu memberikan sumbangsi dari sisi keilmuan dan memperkuat strategi penanganan sanitasi di Luhut Timur. Kolaborasi inspeksi sarana sanitasi aman rumah tangga ini ditutup dengan melakukan kunjungan ke lokasi instalasi pengolahan tinja atau IPLT. Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pekerjaan penuh waktu yaitu 5 hari sepekan atau minimal 40 jam sepekan kadang tak cukup untuk memenuhi biaya hidup sebagai warga Amerika Serikat di tengah tingginya inflasi belakangan. Banyak yang akhirnya harus menjalani pekerjaan kedua alias second job. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Di kota York, negara bagian Pennsylvania, laki-laki usia 21 tahun ini bekerja 60 jam seminggu.
Separuh hari dilewatkan di sebuah layanan rumah duka, lalu selebihnya ia bekerja di sebuah restoran. Oh yes. Oh, I'm very tired. I usually get like 5 hours of sleep every day just because I have to cram in. Like even after here, I've been here since 7 and then I go into my other job after this just because that's just how it is. But it is hard. It's hard to try to find time for yourself and be able to do things personally and with family and all that stuff. Meski lelah, Zachary masih bersyukur karena bisa menabung dan bahkan membeli rumah dengan penghasilannya. Yeah, I always work weekends. I work every single day of the week. I never have a day off. So, but I like it though, so I can't complain too much. Sementara Gary, usia 58 tahun, juga memiliki 2 pekerjaan. Paginya ia menjadi pekerja kebersihan di sebuah pusat kebugaran di York. Sementara malamnya ia menjadi sopir untuk jasa pengantaran paket FedEx. 40 hours a week, 80 hours altogether in 2 weeks. You know, at FedEx, maybe 3 to 4 hours at the most, depending on the volume of the boxes or packages or whatever we get. That's probably like 20 hours a week. Gary mengaku kurang tidur. Sometimes I'm pretty much still be a little wired up even at the end of the night. Sometimes I don't go to sleep until maybe 11, maybe 12 o'clock. Tapi semua harus dijalani karena tingginya harga berbagai kebutuhan hidup. It's basically the cost of living, you know what I mean? You know, just being able to have a little extra over just in case if something comes up, like, oh, well, I have a little extra to work with. Data Depnaker Amerika Serikat beberapa bulan terakhir menunjukkan jumlah warga AS yang memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama mencapai kisaran 8,5 juta orang atau 5% lebih pekerja Amerika. So we know from the most recent couple of years that wages and weekly earnings have not kept up with inflation. And so it's not surprising that in order to supplement household income, that you would see people go out and get a second job. So the fact that we've seen an increase since prior to the pandemic is consistent with the survey results we're getting from households that they're struggling with affordability. Ekonomi kreatif serta kesempatan kerja dari rumah memperluas peluang pencari pekerja tambahan. Separuh lebih warga AS yang memiliki 2 pekerjaan dalam pantauan Depnaker Amerika Serikat memiliki 1 pekerjaan yang dijalani secara penuh waktu dan 1 lagi pekerjaan yang dijalani secara paruh waktu. Dan sebagian lain memiliki 2 pekerjaan masing-masing pekerjaan paruh waktu. Hanya sedikit saja yang memiliki 2 pekerjaan yang masing-masing adalah pekerjaan penuh waktu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.